Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pengenalan dunia Katya. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Aroma tumisan bawang putih dan udang yang gurih beradu dengan dinginnya hembusan AC sentral di ruang makan. Katya, 32 tahun, baru saja menyelesaikan shiftnya sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan logistik multinasional. Ia mengenakan blus kerja berwarna navy yang masih rapi, refleksi dari kedisiplinan hidupnya yang terstruktur. Ia menikah dengan Dito selama 5 tahun. Mereka tinggal di rumah yang mereka cicil berdua, sebuah pencapaian yang Katya jaga dengan kalkulasi keuangan yang ketat. Di mata Katya, uang adalah hasil kerja keras, bukan sumber drama. Ia dan Dito telah menyepakati target tabungan, dana pendidikan anak, jika mereka punya nanti, dan yang paling penting, deposit untuk membeli properti investasi. Angka di rekening mereka stabil, sehat, dan tumbuh lambat, semua berkat perencanaan Katya. Namun, di balik dinding rumah itu, ada ketidakseimbangan yang menguji kesabaran Katya, keluarga Dito. Dinamika keluarga. Ibu mertua, Im, Laras, adalah seorang ibu rumah tangga yang menghabiskan masa mudanya di kalangan sosialita kelas menengah kota. Ia memegang pandangan bahwa kemewahan adalah penentu status. Sementara itu, adik ipar, Ai, Katya, Sinta, 24 tahun, adalah influencer media sosial dengan follower yang lumayan banyak, namun pemasukan yang fluktuatif. Hidup Sinta adalah etalase. Setiap aspek, mulai dari kopi paginya hingga pakaian tidurnya, harus terlihat sempurna di kamera. Sinta sangat terpengaruh oleh tuntutan gaya hidup di platform digital. Ia hidup untuk validasi dan engagement. Dito, suami Katya, mencintai istrinya, tetapi ia terjebak di tengah. Ia dibesarkan untuk selalu menuruti ibunya, dan rasa bersalah adalah senjata andalan Laras. Ketika Katya berargumen tentang keuangan, Dito seringkali mundur, lebih memilih kedamaian sesaat daripada kebenaran jangka panjang. Malam itu, Dito belum pulang. Hanya ada Katya yang sibuk menata hidangan makan malam, dan Sinta yang tiba-tiba muncul tanpa diundang, membawa sebuah binder tebal yang dipenuhi mood board dan sampel kain mewah. Presentasi ulang tahun mewah. Kak Katya. Sempurna, kamu ada di rumah. Seru Sinta, suaranya melengking ceria. Ia langsung duduk di sofa ruang tamu, membuat Katya yang baru saja mematikan kompor, mengerutkan dahi. Ada apa, Shin? Makan malam sebentar lagi siap. Jawab Katya. Nadanya ramah tapi sedikit kaku. Ia tahu, Sinta tidak pernah datang tanpa alasan. Sinta membalik halaman bindernya dengan dramatis. Ulang tahunku yang ke-25 sudah dekat. Ini harus jadi pesta terikonik dalam sejarah keluarga kita. Aku butuh konten terbaik tahun ini. Sinta mulai mempresentasikan rencananya. Pesta bertema Secret Garden Ball di rooftop hotel bintang 5, catering premium, dress code yang mengharuskan tamu menyewa pakaian desainer, dan yang paling fantastis, dekorasi bunga segar yang diimpor. Katya mendengarkan, mencoba menahan napas. Pesta ulang tahun, bagi Sinta, adalah investasi branding. Bagi Katya, itu adalah pengeluaran yang tidak perlu. Berapa perkiraan total biayanya, Shin? Tanya Katya setelah Sinta selesai dengan presentasi yang berapi-api. Sinta membusungkan dada. Sebenarnya, vendor A dan B sudah memberiku harga khusus, tapi untuk memastikan semuanya spektakuler dan viral, totalnya kurang lebih menyentuh 400 juta rupiah. Katya refleks mengambil posisi duduk di kursi terdekat. 400 juta dolar? Sinta, itu harga sebuah mobil LCGC. Apakah kamu waras? Sinta merengut. Itu untuk seluruh acara. Kak, tapi tenang. Ibu sudah berjanji menutupi sebagian besar, dan aku sudah dapat diskon besar dari endorsement. Ia berhenti sejenak. Tatapannya kini berubah tajam, penuh perhitungan. Tuntutan pemicu konflik. Masalahnya, Kak, lanjut Sinta, ada satu pos yang harus dilunasi segera untuk mengamankan tanggal dan vendor bunga impor itu. Mereka meminta down payment 50% di muka. Uang ibu sudah tersangkut di investasi lain, dan danaku baru cair bulan depan. Sinta menutup binder itu,
Dan kini pandangannya bertemu langsung dengan Katya. Seringainya menghilang, digantikan oleh ekspresi yang menuntut hak. Jadi, Kak Katya, untuk menyelamatkan acara ini dan reputasiku sebagai influencer ternama. Sinta menjeda, mengambil napas, dan mengeluarkan kalimat yang memicu badai. Aku minta uang 25 juta. Katya menatap Sinta tanpa berkedip. Jantungnya berdebar keras, bukan karena panik, tapi karena marah. Angka 25 juta dolar itu adalah target Katya untuk melengkapi dana darurat yang baru saja ia isi kembali setelah suaminya sakit ringan bulan lalu. Sinta, aku tidak bisa, jawab Katya. Suaranya tenang, tetapi tegas, memotong senyum meremehkan yang mulai terukir di wajah adiknya iparnya itu. Uang 25 juta dolar itu adalah... Katya, kenapa kamu selalu pelit sekali, sih? Suara Laras, sang ibu mertua, tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. Laras pasti baru saja tiba dan sudah mendengar percakapan itu. Laras berjalan mendekat. Aura otoritasnya mengisi ruangan. Itu hanya uang kecil, Katya. Sinta sedang membangun networkingnya. Ini investasi masa depan. Sebagai kakak ipar dan bagian dari keluarga ini, kamu wajib mendukungnya. Wajib, Bu. Katya berdiri, menghadap Laras dan Sinta. Wajib bagi saya adalah menjaga stabilitas keuangan rumah tangga saya. Uang 25 juta dolar bagi kami adalah dana darurat, Bu. Bukan uang mainan untuk pesta ulang tahun yang tidak perlu. Sinta membuang muka, sementara Laras mendekat. Matanya menyipit penuh amarah yang menahan malu. Bagi Laras, penolakan ini adalah penghinaan publik, intimidasi dan ancaman. Kamu ini bicara apa? Kamu dan Dito baik-baik saja, bukan? Kamu punya gaji besar. Hanya 25 juta dolar. Apa artinya uang segitu dibandingkan kebahagiaan adik iparmu? Laras menjeda. Kamu tidak pernah benar-benar menganggap kami keluarga, kan? Kamu selalu menghitung untung rugi. Tuduhan itu menusuk Katya. Ia telah mencoba menjadi bagian dari keluarga ini, tetapi selalu ada penghalang uang dan gaya hidup. Bu, uang ini bukan untuk kesenangan. Ini adalah safety net kami. Saya tidak bisa memberikannya. Bu, maaf. Ulang Katya, berusaha mempertahankan ketenangannya. Wajah Laras memerah. Ia merasa ditantang di depan putrinya. Ia melihat pada jam tangan Katya yang mahal, pada kerapian rumah itu, dan kemarahannya memuncak. Semua ini adalah milik anaknya, tetapi dikontrol oleh Katya. Laras menunjuk Katya, suaranya meninggi, memantul di dinding ruang tamu. Nada ancamannya final dan mutlak. Kasih atau kamu keluar dari keluarga ini. Tuntutannya, yang selalu ada di bawah permukaan, kini terucap keras. Sinta tersenyum puas. Katya dan suaminya, Dito, yang baru saja masuk melalui pintu, terkejut dan membeku di tempat. Suasana malam yang awalnya hangat oleh aroma masakan, kini menjadi dingin dan mematikan. Babak konfrontasi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dampak ancaman dan kehadiran Dito. Teriakan Laras. Kasih atau kamu keluar dari keluarga ini. Menggema di seluruh rumah, membekukan setiap gerakan. Katya, berdiri tegak di tengah ruangan, merasakan adrenalin memompa, tetapi ekspresinya tetap tenang, kontras dengan badai di hatinya. Sinta tersenyum tipis, puas karena ibunya telah menggunakan kartu as terakhir mereka. Dito, yang baru saja masuk dan mendengar kalimat mengancam itu, menjatuhkan tas kerjanya. Ia melihat mata Katya yang penuh kekecewaan, dan wajah ibunya yang merah padam karena amarah. Ia tahu, ia harus menjadi penengah, tetapi ia selalu buruk dalam hal ini. Bu, tenanglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kata Dito, berusaha meredakan ketegangan, suaranya sedikit bergetar. Laras menoleh ke arah putranya. Amarahnya beralih pada kelemahan Dito. Bicara apa lagi, Dito? Istrimu sendiri yang menolak keras. Dia mau uang itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk mendukung adikmu atau martabat keluarga kita. Penjelasan dan alasan Katya. Katya menarik napas panjang. Ia menatap Dito,
berharap suaminya akan berdiri di sisinya kali ini. Dito, sudah aku katakan. Uang 25 juta dolar itu adalah sisa dari dana darurat yang kita bangun. Kita baru saja menggunakannya untuk biaya rawat inapmu bulan lalu. Kita belum bisa mengisi penuh lagi. Jika terjadi sesuatu lagi, misalnya kecelakaan, PHK, atau hal-hal tidak terduga, kita hanya punya sedikit. Itu adalah safety net kita. Jelas Katya, nadanya rasional dan logis, berusaha menembus emosi yang berlebihan di ruangan itu. Ia menoleh ke Laras. Bu, 25 juta dolar bukan uang kecil. Itu hampir 3 kali gaji bulanan saya. Mengeluarkannya untuk pesta ulang tahun yang mewah dan tidak esensial adalah kelalaian finansial yang tidak akan pernah saya lakukan. Sinta mencibir. Oh, kelalaian finansial? Kakak terdengar seperti akuntan, bukan anggota keluarga. Kamu tahu, Kak, pesta itu bisa menghasilkan endorsement besar. Itu investasi jangka panjang. Investasi yang risikonya ditanggung oleh tabungan darurat kami, Shin. Balas Katya tajam. Jika kamu ingin investasi, biayai sendiri dengan dana yang kamu hasilkan dari endorsement. Intervensi ibu mertua. Laras tidak tahan lagi mendengar argumentasi Katya yang didasarkan pada logika keuangan yang kokoh. Logika itu adalah musuh terbesar Laras, karena selalu mengungkap betapa tidak masuk akal tuntutan mereka. Cukup, bentak Laras. Tangannya gemetar. Kamu selalu membuat Dito menomorduakan ibunya dan adiknya. Kamu datang ke keluarga kami, dan kamu membuat aturan seolah-olah kamu yang paling benar. Laras mendekati Dito, meraih lengan putranya. Dito, kamu harus bicara dengan istrimu. Kamu adalah kepala keluarga. Katakan padanya untuk memberikan uang itu sekarang. Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Dito mendapati dirinya berada di persimpangan jalan yang menyakitkan. Di satu sisi, ia tahu Katya benar. Disiplin finansial merekalah yang menyelamatkan mereka berkali-kali. Di sisi lain, ia tidak sanggup melihat ibunya kecewa, dan ancaman untuk keluar dari keluarga ini adalah momok yang menakutkan bagi Dito, yang sangat menjunjung tinggi ikatan keluarga. Tekanan dari suami. Dito menatap Katya. Ada permohonan yang jelas di matanya. Permohonan agar Katya mengalah, demi kedamaian. Sayang, bisakah kita cari jalan tengah? Bisik Dito, mendekati Katya. Mungkin tidak 25 juta dolar, tapi setengahnya? Atau kita pinjamkan dulu, nanti Sinta ganti. Katya merasakan hatinya mencelos. Suaminya tidak membelanya. Dia justru memintanya untuk mengorbankan keamanan finansial mereka demi menghindari konflik dengan ibunya. Dito, kata Katya pelan, suaranya kini dipenuhi rasa sakit. Kenapa kita yang harus meminjamkan uang darurat kita untuk pesta yang tidak kita inginkan? Kenapa ibu dan Sinta tidak bisa menerima kata tidak? Laras melihat kelemahan dalam negosiasi Dito dan langsung mengambil alih. Dengar, Katya, uang itu milik Dito juga. Kami adalah keluarga kandungnya. Apa gunanya punya uang jika tidak bisa membantu keluarga? Jika kamu tidak memberikannya, itu berarti kamu menantang kami. Dan jika kamu menantang kami, aku pastikan kamu akan kesepian. Klimaks konfrontasi. Laras kemudian mengeluarkan ancaman yang lebih implisit, tetapi lebih mengerikan bagi Katya, ancaman isolasi sosial. Jika kamu tidak mau mengalah, aku akan pastikan semua kerabat tahu betapa kikirnya kamu. Kamu tidak akan pernah diterima lagi di acara-acara keluarga besar. Kamu akan jadi orang luar. Katya menatap Dito, yang kini menunduk. Rasa marah Katya mendidih, tetapi bercampur dengan kesadaran menyakitkan. Ia tidak bisa bergantung pada suaminya untuk melindunginya dari keluarga sendiri. Ia sendirian dalam perang ini. Maaf, Bu Laras, kata Katya. Suaranya kembali mengeras, menantang ancaman itu. Saya tidak bisa memberikan uang itu. Saya memilih tidak. Penolakan final itu seperti tamparan keras di wajah Laras. Laras terhuyung mundur. Matanya dipenuhi kebencian dan kekecewaan. Baik, desis Laras. Nadanya dingin dan mematikan. Jika itu maumu,
Malam ini kamu tidur dalam pilihanmu. Tapi ingat, kamu sudah membuat keputusan yang akan kamu sesali seumur hidup. Kamu telah memilih untuk melawan keluarga ini. Laras meraih Sinta dan berbalik, meninggalkan ruang tamu dengan langkah cepat dan dramatis. Pintu depan ditutup keras, meninggalkan Katya dan Dito dalam keheningan yang memekakan telinga. Setelah keberangkatan, Dito mendekati Katya, tangannya terulur. Sayang, aku minta maaf. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Katya mundur selangkah, menolak sentuhan Dito. Kamu seharusnya tahu, Dito. Kamu seharusnya ada di pihak kita, di pihak keamanan finansial kita. Tapi kamu, lagi-lagi, memilih untuk membiarkan mereka mengancamku. Aku hanya ingin damai, Katya, gumam Dito. Damai yang harus dibayar $25 juta dari tabungan darurat kita. Dito? Damai yang harus dibayar dengan harga diriku dan prinsip kita? Maaf, Dito. Aku tidak bisa. Katya berbalik, meninggalkan Dito sendirian di ruang tamu. Ia naik ke lantai atas, tidak peduli pada makan malam yang kini dingin. Ia memasuki kamar, mengunci pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Kepalanya penuh dengan gema ancaman Laras. Keluar dari keluarga ini. Itu bukan hanya ancaman untuk bercerai, tetapi ancaman isolasi total. Katya tahu ia tidak bisa melawan mereka dengan emosi. Ia harus melawan mereka dengan akal dan strategi. Di balik pintu yang terkunci itu, Katya mengeluarkan ponselnya. Waktu untuk menenangkan diri sudah habis. Waktu untuk bertindak sudah tiba. Malam itu, rencana yang akan mengubah dinamika keluarga mereka selamanya mulai disusun. Dinginnya dinding rumah. Setelah konfrontasi sengit di ruang tamu, rumah Katya dan Dito diselimuti keheningan yang lebih berat daripada badai. Katya mengunci diri di kamar tidur, sementara Dito tetap berada di lantai bawah, tampak tak berdaya dan berkubang dalam rasa bersalah. Dito mencoba mengetuk pintu kamar beberapa kali, memanggil nama Katya dengan suara pelan dan memelas. Tetapi tidak ada jawaban. Katya duduk di tempat tidur, membiarkan keheningan malam menyelimuti dirinya. Ia tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli saat ini. Yang ada hanyalah kejernihan dingin dari pikiran seorang manajer proyek yang kini sedang menyusun manajemen krisis terbesar dalam hidupnya. Dito akhirnya menyerah dan tidur di sofa ruang kerja. Perpisahan ruang tidur ini adalah perwujudan fisik dari keretakan yang terjadi. Dito telah gagal menjadi mitra, memilih untuk menjadi anak yang patuh. Perenungan dan sejarah konflik. Katya menatap langit-langit, mengingat kembali 5 tahun pernikahannya. Ini bukan pertama kalinya keluarga mertua menuntut sesuatu. Sebelumnya, ada permintaan untuk membiayai liburan mewah Laras ke Eropa, yang Katya tolak dengan alasan, uang sekolah anak sepupu, atau meminta Dito untuk menanggung utang kartu kredit Sinta, yang Katya de facto tangani, tetapi dengan perjanjian pembayaran yang ketat. Setiap kali, Katya mengalah sedikit atau mencari jalan tengah yang menyakitkan. Namun, tuntutan $25 juta kali ini terasa berbeda. Ini adalah serangan langsung terhadap fondasi keamanan mereka. Ancamannya, keluar dari keluarga ini, bukan lagi sekadar retorika, melainkan ultimatum yang harus ditanggapi dengan serius. Jika aku mengalah, pikir Katya, mereka akan tahu bahwa batas $25 juta adalah harga untuk perdamaian. Mereka akan datang lagi dan lagi. Aku akan kehilangan kendali atas hidupku. Jika aku tetap teguh, Katya menarik napas. Aku berisiko kehilangan suamiku dan menghadapi isolasi yang diancamkan Laras. Aku akan menjadi musuh keluarga. Analisis risiko dan keputusan. Katya mengeluarkan laptopnya. Naluri profesionalnya mengambil alih. Ia mulai membuat matriks keputusan. Opsi pro kontra risiko terbesar. Mengalah konflik mereda. Damai. Sesaat. Dito bahagia kehilangan dana darurat. Menetapkan presiden buruk. Tuntutan akan berlanjut. Kehilangan kendali finansial dan harga diri B. Tetap teguh menjaga prinsip dan keuangan. Menetapkan batas tegas. Dito mungkin marah sedih. Laras mengisolasi, risiko perceraian perpisahan, kehilangan Dito jika ia tidak berpihak.
Katia menatap matriks itu lama sekali. Ia mencintai Dito, tetapi ia tidak bisa membangun masa depan yang aman dengan pria yang membiarkan ibunya mengancam istrinya. Pilihan Dito untuk tidur di luar kamar adalah jawaban diam-diamnya. Ia memilih untuk menghindari masalah, bukan menyelesaikannya. Katia menyadari bahwa ancaman Laras adalah senjata terkuatnya. Laras berpikir, dengan mengusir Katia, ia akan mengontrol Dito dan asetnya. Katia tersenyum tipis, senyum yang dingin dan tajam. Kalau begitu, aku akan mengambil ancaman itu sebagai saran. Aku akan keluar. Tapi aku akan keluar dengan caraku, dan mengambil kendali penuh atas situasi sebelum mereka sempat bereaksi. Rencana balik diam-diam. Katia menyadari bahwa ancaman, keluar dari keluarga ini, tidak berarti keluar dari pernikahan. Itu berarti mengubah dinamika kekuasaan. Ia membuka browser dan mulai melakukan serangkaian tindakan rahasia yang cepat dan terukur. Pengamanan aset, waktu. Pukul 23.45 WIB Katia masuk ke perbankan online. Ia segera memindahkan seluruh saldo rekening tabungan gabungan, yang mencakup $25 juta yang diperdebatkan, ke rekening pribadinya yang sudah lama tidak aktif. Ia tidak mencuri. Ia hanya mengamankan apa yang menjadi haknya dari tangan-tangan yang menuntut. Kontak profesional. Waktu. Pukul 00.15 WIB Katia mengirim email singkat, formal, dan profesional kepada 2 kontak penting. Notaris pengacara keluarga. Bapak Hendra ia meminta janji temu segera. Pagi-pagi, sebelum jam kerja. Judul email. Penting mendesak. Konsultasi pemisahan harta dan batasan keuangan. Penasihat keuangan. Ibu Renata ia meminta analisis cepat mengenai dampak pemisahan rekening dan langkah-langkah untuk melindungi aset Katia di masa depan. Persiapan fisik. Waktu. Pukul 1 WIB Katia membuka lemari. Ia tidak mengemas baju. Ia mengemas dokumen-dokumen penting. Akta nikah, sertifikat rumah, perjanjian kredit, laporan pajak, dan semua bukti transfer yang menunjukkan kontribusi finansialnya yang lebih besar selama bertahun-tahun. Semua dimasukkan ke dalam briefcase kerja. Fajar dan ketegasan baru. Malam berlalu dengan cepat. Katia tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya untuk memformulasikan poin-poin yang akan ia sampaikan kepada Bapak Hendra dan, yang lebih penting, kepada suaminya dan ibu mertuanya. Menjelang subuh, Katia sudah mandi dan berpakaian rapi, mengenakan pakaian kerja terbaiknya, bukan untuk bekerja, melainkan untuk sebuah pertemuan penting yang menentukan nasib. Ia melihat Dito tertidur di sofa dengan wajah lelah. Ada perasaan sedih yang samar, tetapi ketegasan mendominasinya. Ia tidak akan membiarkan simpati merusak rencananya. Ia melangkah ke dapur, tetapi tidak menyentuh peralatan masak. Ia mengambil selembar kertas dan pulpen. Ia menulis sebuah pesan singkat, bukan surat perpisahan emosional, melainkan sebuah catatan yang berisi instruksi dan fakta. Klimaks bab 4. Menciptakan jembatan ke bab selanjutnya. Katia meletakkan catatan itu di atas meja makan, di samping kunci rumah dan sebuah kunci kontak mobil yang berbeda. Tindakannya di pagi hari itu bukan sekadar pergi dari rumah. Itu adalah pergantian kekuasaan. Katia menarik napas terakhir dari udara di rumah itu, membawa briefcase berisi masa depannya. Ia meninggalkan rumah itu, bukan sebagai menantu yang diusir, melainkan sebagai seorang wanita yang sedang mengaktifkan rencana strategisnya. Dan paginya kulakukan ini. Katia meninggalkan rumah, menuju janji temu dengan pengacara keluarga, membawa serta semua dokumen penting, sementara kunci dan pesan di meja siap memicu kehebohan keluarga yang sesungguhnya. Pagi yang sunyi dan penuh keputusan. Katia meninggalkan rumah tepat pukul 6 WIB, saat kota mulai bangun. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja menerima ancaman pengusiran dari ibu mertuanya. Ia tampak seperti seorang CEO yang sedang menuju rapat pemegang saham yang sangat krusial. Dia mengendarai mobilnya menuju kantor pengacara Bapak Hendra yang berjarak cukup jauh, memanfaatkan waktu pagi yang masih sepi. Dalam perjalanan, ia meninjau kembali keputusan-keputusan yang dibuatnya semalam. Keputusan kunci, mengamankan properti fisik. Selain memindahkan uang ke rekening pribadi, tindakan yang diselesaikan di bab 3, Katia melakukan satu tindakan penting lain sebelum pergi.
Rumah yang mereka tinggali adalah properti bersama, tetapi Katya yang mengurus mayoritas cicilan dan down payment. Semalam, ia sempat memanggil seorang tukang kunci terpercaya, dengan alasan kunci lama hilang, untuk mengganti silinder kunci utama pintu depan dan pintu garasi. Ia memastikan Dito, yang tidur pulas di sofa, tidak mendengar apapun. Kunci yang ia tinggalkan di meja makan adalah kunci baru yang hanya bisa membuka pintu samping. Kunci utama yang baru, ia pegang. Tindakan ini bukan untuk menghukum Dito, melainkan untuk memberikan Katya kendali mutlak atas akses ke aset fisik mereka selama fase negosiasi yang akan datang. Pertemuan dengan pengacara keluarga. Pukul 7.30 WIB, Katya tiba di kantor Bapak Hendra, seorang pengacara keluarga yang jujur dan dihormati yang sebelumnya pernah menangani masalah warisan kecil untuk keluarga Dito. Katya langsung pada intinya. Pak Hendra, saya datang bukan untuk mengajukan cerai, setidaknya belum, ujar Katya, meletakkan briefcase-nya di meja. Saya datang untuk mengaktifkan perjanjian pemisahan harta yang seharusnya kita buat 4 tahun lalu, yang selalu diabaikan oleh Dito karena tidak enak dengan ibu. Katya menjelaskan seluruh kronologi, tuntutan $25 juta, ancaman Laras, dan kegagalan Dito untuk membelanya. Ancaman, keluar dari keluarga ini, sudah dilontarkan, Pak. Saya ingin membalikan ancaman itu menjadi keunggulan legal saya, kata Katya, matanya tegas. Saya sudah memindahkan semua dana gabungan, termasuk dana darurat, ke rekening pribadi. Saya ingin memastikan bahwa uang itu terlindungi sepenuhnya, dan bahwa kontribusi saya pada cicilan rumah diakui secara hukum. Bapak Hendra mengangguk, terkesan dengan ketenangan dan persiapan Katya. Tindakan pengamanan dana Anda sudah benar, Bu. Memindahkan dana darurat adalah langkah yang cerdas. Sekarang, mari kita buat draft pemberitahuan hukum. Mereka bekerja cepat. Inti dari dokumen yang disiapkan adalah surat pernyataan kehendak dan batasan. Surat itu menyatakan bahwa Katya secara hukum mengamankan dana pribadinya dari akses pihak ketiga, termasuk keluarga mertua. Karena ancaman pengusiran, Katya akan menarik diri sementara dari rumah, tetapi tidak melepaskan hak kepemilikan atas properti dan aset. Katya akan mempertimbangkan untuk kembali hanya setelah kesepakatan batasan finansial dan permintaan maaf tertulis ditandatangani oleh Laras dan Sinta, yang disaksikan oleh Bapak Hendra. Surat di meja makan. Sementara Katya berada di kantor pengacara, Dito terbangun sekitar pukul 8 WIB, bingung mengapa rumah terasa terlalu sepi. Ia menemukan sofa tempat ia tidur terasa sakit di punggungnya. Ia berjalan ke dapur. Di sana, ia melihat pesan yang ditinggalkan Katya. Pesan itu tidak emosional, melainkan sebuah memo bisnis yang dingin dan lugas. Dito, tadi malam, ibumu memintaku untuk keluar dari keluarga ini. Jika aku tidak memberikan $25 juta, aku telah memilih untuk menanggapi ancaman itu. Aku sedang mengambil waktu untuk diri sendiri dan mengamankan tabungan kita. Aku telah memindahkan semua dana darurat. Aku sedang dalam proses konsultasi hukum untuk mengatur batasan keuangan yang jelas dan melindungi aset kita. Tolong periksa emailmu. Aku mengirimkan salinan dokumen yang baru saja kuajukan kepada Bapak Hendra. Kamu adalah suamiku. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini dalam ketakutan finansial dan di bawah intimidasi. Kamu harus memilih, aku dan batasan yang sehat, atau ibumu dan drama finansial tak berujung. Kunci utama sudah kuganti. Kunci di meja ini hanya untuk pintu samping. Jika kamu ingin aku kembali, hubungi aku setelah ibumu dan Sinta setuju untuk menandatangani perjanjian yang akan kuserahkan. Katya. Reaksi Dito dan dampak aksi Katya. Dito membaca surat itu 2 kali. Ia merasa seperti baru saja disambar petir. Bukan hanya Katya pergi, tetapi Katya pergi dengan membawa semua kekuasaan finansial. Uang darurat lenyap, dan akses ke rumah utama pun dibatasi. Ia segera mengecek emailnya dan menemukan dokumen formal dari Bapak Hendra. Melihat kop surat pengacara dan bahasa hukum yang kaku, wajah Dito memucat. Katya tidak sedang mengancam. Katya sudah bertindak. Dito panik. Ia segera mencoba menelepon Katya,
Tetapi teleponnya hanya masuk ke kotak suara. Katya sengaja mematikan smartphone pribadinya dan hanya menggunakan ponsel kerja, yang nomornya tidak dimiliki Laras atau Sinta. Dito menyadari bahwa ia telah meremehkan Katya. Ia berpikir Katya hanya akan menggerutu dan akhirnya mengalah. Seperti biasa. Tapi kali ini, ancaman ibunya telah membebaskan Katya untuk menggunakan kecerdasan strategisnya. Klimaks bab 4. Dito, dalam kepanikan, segera menelepon ibunya. Bu, Katya pergi. Dia pergi, dan dia mengambil semua uangnya. Dia menemui pengacara. Dia benar-benar melakukannya. Teriak Dito, suaranya dipenuhi ketakutan. Laras, yang sedang menikmati kopi paginya, seketika tersentak. Ia tidak menyangka ancamannya akan direspons dengan respons hukum yang begitu cepat dan strategis. Ia berpikir ia akan datang hari itu dan melihat Katya yang sudah pasrah. Apa? Uang kita? Uang $25 juta itu. Laras histeris. Ia meremehkan Katya sebagai menantu yang patuh. Kini ia menghadapi seorang manajer proyek yang baru saja melakukan manuver takeover aset. Badai konfrontasi baru saja dimulai. Kehancuran pagi hari. Situasi di rumah Dito dan Katya berubah drastis dari ketegangan dingin menjadi kekacauan total. Dito, yang baru saja berteriak histeris di telepon, kini mondar-mandir di ruang tamu. Ia mencoba membuka pintu utama, tetapi kunci barunya tidak berfungsi. Ia terpaksa menggunakan kunci pintu samping yang ditinggalkan Katya, yang terasa seperti pengakuan pasif akan kendali baru Katya. Sementara itu, Laras, Im, dan Sinta, Ai, segera bergegas datang. Tiba hanya 15 menit setelah panggilan Dito yang panik. Laras, yang biasanya menjaga citra sosialitanya, datang dengan pakaian rumahan dan wajah yang diliputi kemarahan dan ketakutan finansial. Di mana dia? Katya di mana? Seru Laras, matanya memindai ruangan. Dia pergi, Bu. Dia pergi dan mengunci semua akses. Dia cuma meninggalkan ini, kata Dito, menyerahkan memo dan salinan email dari Bapak Hendra kepada ibunya. Laras merebut kertas-kertas itu. Ia membaca memo Katya dengan mata melotot, lalu menelusuri draft dokumen hukum dengan kecepatan yang mengerikan. Sinta mengintip dari bahu ibunya. Wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi rasa terkejut yang menjengkelkan. Reaksi keluarga, panik dan penyangkalan. Perjanjian pemisahan harta, batasan keuangan. Laras tertawa sinis, tetapi ada nada histeris di dalamnya. Ini gila. Dia hanya mengancam. Dito, ini pasti hanya taktik menantu yang sok pintar. Dia tidak mengancam, Bu. Dia sudah melakukannya. Seru Dito putus asa. Dana darurat kita, tabungan bersama kita, semuanya sudah dipindahkan ke rekening pribadinya. Bapak Hendra mengonfirmasi bahwa Katya sedang mengamankan asetnya karena ancaman pengusiran, Ibu. Wajah Laras seketika memucat. Ancaman yang ia lontarkan semalam kini menjadi dasar hukum bagi Katya untuk mengamankan aset yang ia bantu kumpulkan. Sinta, yang fokusnya adalah pada pesta, menyadari implikasi yang lebih besar. Tunggu, uang $25 juta itu sudah tidak ada di rekening kakak? Kalau Kak Katya tidak mau mengembalikannya, bagaimana dengan down payment vendor bunga impor? Laras mengabaikan Sinta. Kekhawatirannya lebih mendalam, reputasi dan kendali atas kehidupan anaknya. Dia tidak bisa seenaknya mengambil uang Dito. Itu uang bersama. Katya bilang, dia punya bukti kontribusi yang lebih besar untuk cicilan. Bu, kata Dito pelan. Dokumen-dokumen itu ada di briefcase-nya. Pengumuman balasan yang mengejutkan. Laras menyadari bahwa teriakan dan emosi tidak akan bekerja melawan strategi Katya yang dingin. Ia mencoba menelepon Katya, tetapi hanya mendapat nada sibuk. Hubungi Katya sekarang. Dito, suruh dia pulang dan batalkan omong kosong pengacara ini. Perintah Laras. Saat Dito mencoba menelepon lagi, ponsel rumah berdering. Dito mengangkatnya. Suara di seberang sana adalah suara Katya, tenang dan profesional. Halo, Dito. Aku tahu ibu dan Sinta ada di sana. Dengarkan baik-baik, ujar Katya, nadanya formal,
seolah sedang memimpin rapat penting. Aku sudah memberitahu Bapak Hendra untuk mengirimkan pemberitahuan resmi ke alamat rumah. Aku tidak akan kembali sampai kalian menyetujui dua hal. Katya berbicara di depan Dito, tetapi pesannya ditujukan untuk semua orang di ruangan itu. Klimaks bab 5. Pertama, lanjut Katya, suaranya tanpa emosi. Aku telah meminta Bapak Hendra untuk membuat draft perjanjian hukum yang secara permanen memisahkan keuangan pribadiku dan Dito dari tuntutan pihak lain, termasuk kalian berdua. Ini termasuk penetapan batasan untuk tidak meminta uang tunai dalam bentuk apapun di masa depan, tanpa persetujuanku dan Dito secara tertulis. Dito, Laras, dan Sinta hanya bisa terdiam, terkejut oleh keberanian dan kecepatan tindakan Katya. Kedua, Katya mengambil jeda dramatis. Aku telah memberitahu Bapak Hendra bahwa alasan aku pergi adalah karena ancaman pengusiran yang dilontarkan ibumu tadi malam. Untuk mengatasi ini, aku meminta permintaan maaf resmi tertulis dari Ibu Laras dan Sinta, yang disaksikan oleh Bapak Hendra dan suamiku. Permintaan maaf itu harus mengakui bahwa ancaman tersebut tidak berdasar dan diucapkan dalam keadaan marah. Apa? Minta maaf? Teriak Laras, merebut telepon dari tangan Dito. Kamu pikir kamu siapa, Katya? Kamu tidak akan pernah bisa memaksa aku untuk minta maaf. Bu Laras, suara Katya terdengar dingin di telepon. Anda bisa menolak, tetapi saya akan menginstruksikan Bapak Hendra untuk segera mengajukan gugatan hukum atas penggelapan dana dan intimidasi terkait upaya Anda dan Sinta meminta uang $25 juta dari tabungan darurat saya dan Dito. Silakan pertimbangkan, Bu. Saya tidak sedang bermain-main. Anda meminta saya keluar, dan saya sudah keluar. Sekarang, jika Anda ingin saya kembali, Anda harus bermain dengan aturan saya. Katya mengakhiri panggilan. Laras memegang telepon yang kini mati. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak menyangka ancaman mereka akan dibalas dengan manuver hukum yang mengancam reputasi dan mungkin aset mereka sendiri. Katya telah mengubah ancaman pengusiran menjadi kartu exit strategis untuk menguasai kembali pernikahan dan keuangannya. Mereka tidak hanya kehilangan akses ke $25 juta, mereka kini menghadapi kemungkinan gugatan hukum dan dipermalukan di depan umum. Klimaks bab 5, lanjutan Sinta, yang hanya khawatir pada pestanya, kini menyadari bahwa ini bukan hanya tentang ulang tahun. Ini adalah perang kekuasaan yang bisa menghancurkan citra keluarganya. Bu, kita harus bagaimana? Kalau sampai ini bocor ke media sosial. Laras menatap Dito, lalu melihat ke pintu yang terkunci, lalu ke surat pengacara. Katya, sang menantu yang pendiam dan fokus bekerja, telah menunjukkan taringnya sebagai lawan yang terencana dan mematikan. Kekacauan di markas keluarga. Setelah telepon Katya terputus, keheningan mencekam di rumah Dito. Laras, yang baru saja menerima tamparan keras berupa ancaman gugatan hukum, tampak seperti patung. Kepalanya berputar. Harga diri, reputasi, dan ancaman keuangan berpadu menjadi rasa panik yang nyata. Sinta, di sisi lain, mulai panik dengan cara yang lebih dangkal. Ia tahu bagaimana rumor bisa menghancurkan citra digital. Bu, kita harus lakukan sesuatu. Katya itu gila. Dia akan merusak reputasiku. Temanku sudah mulai bertanya kenapa down payment vendor bunga belum dibayar. Laras menatap putrinya dengan tatapan tajam. Urusanmu bukan bunga, Sinta. Urusan kita adalah menyelamatkan muka dan mencegah perempuan itu menghancurkan Dito. Laras segera mengeluarkan ponselnya, mengabaikan nasihat Dito untuk tenang. Ia mulai menelepon kerabat dekat, teman-teman sosialitanya, dan beberapa anggota keluarga besar. Laras menyebarkan narasi versi dirinya. Katya telah berubah menjadi istri yang kikir, serakah, dan impulsif, meninggalkan rumah tanpa alasan dan mencuri semua uang Dito karena cemburu pada kesuksesan Sinta. Narasi Laras. Menantu saya tiba-tiba jadi mata duitan, menuntut ini itu, dan mengancam Dito dengan perceraian. Dia bahkan mengunci Dito dari rumahnya sendiri. Tolong, doakan Dito agar kuat menghadapi istri yang jahat ini. Efek domino gosip. Gosip Laras menyebar cepat melalui grup chat dan sambungan telepon. Reaksi kerabat terbagi. Kelompok pro Laras.
Mengutuk Katya karena dianggap tidak tahu berterima kasih dan merusak keharmonisan keluarga. Kelompok netral sadar. Beberapa kerabat yang lebih tua dan bijaksana tahu betul pola tuntutan Laras dan Sinta. Mereka mulai berbisik, mempertanyakan mengapa menantu yang biasanya pendiam tiba-tiba bertindak ekstrim. Sinta memanfaatkan platformnya. Ia mengunggah story yang ambigu dan dramatis, gambar kopi yang dingin, caption samar tentang pengkhianatan, dan keluarga yang hancur, mencoba mendapatkan simpati followernya tanpa menyebut nama Katya. Kontak Katya dan batasan yang ditegaskan. Sementara badai gosip berlangsung, Katya, yang sengaja mematikan ponsel pribadinya, menggunakan ponsel kerjanya untuk menghubungi Dito. Panggilan itu dilakukan dengan sengaja saat Dito sedang berada di luar rumah untuk membeli kebutuhan pokok, karena ia tidak bisa mengakses gudang makanan di rumah. Dito menjawab dengan terburu-buru. Katya, syukurlah. Di mana kamu? Tolong, batalkan semua ini. Ibu benar-benar stres. Semua orang meneleponku, bertanya apa yang terjadi. Bagus kalau ibu stres, Dito. Jawab Katya, nadanya datar. Itu menunjukkan bahwa dia mulai merasakan dampak dari kata-katanya sendiri. Tapi kenapa kamu harus melibatkan pengacara? Kenapa harus begini? Katya, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Keluh Dito. Kita sudah bicarakan, Dito. Semalam. Dan jawabanmu adalah diam. Dan jawaban ibumu adalah ancaman pengusiran. Aku memilih untuk melindungi diriku. Aku tidak akan kembali, Dito, sampai ada perjanjian batasan yang ditandatangani di depan pengacara. Dan permintaan maaf dari ibu. Ancaman Katya yang lebih jauh. Katya kemudian memberikan ultimatum yang lebih tegas, yang ia tahu akan mengenai titik sakit Dito. Dito, aku tahu ibu sedang menyebarkan cerita versi dia. Tolong beritahu ibu, jika dia tidak menghentikan drama publik dan fitnah itu, aku akan memerintahkan Bapak Hendra untuk merilis pernyataan pers resmi yang berisi salinan draft gugatan, dan yang paling penting, transkrip percakapan kita semalam, termasuk ancaman yang dia lontarkan. Ancaman itu membuat Dito terdiam. Transkrip itu tidak hanya akan mengungkap sifat menuntut Laras dan Sinta, tetapi juga akan menempatkan Dito sebagai suami yang lemah dan gagal melindungi istrinya. Katya, kamu tidak bisa melakukan itu. Seru Dito. Itu akan menghancurkan ibu. Jika dia menghargai reputasinya, dia harus berhenti sekarang, balas Katya. Dan beritahu Sinta, jika dia terus menggunakan platformnya untuk menyebar drama ini, aku akan meminta Bapak Hendra untuk menghubungi brand yang bekerja sama dengannya, menanyakan tentang etika bisnis dan integritas influencer yang mencoba memeras uang tunai untuk pesta mewah. Sinta tahu itu adalah pelanggaran kontrak endorsement-nya. Klimaks bab 6. Momen kebenaran. Dito menyadari bahwa Katya tidak hanya melindungi uangnya, tetapi juga menyerang balik dengan menggunakan senjata mereka sendiri, opini publik dan citra. Katya telah mengubah ancaman isolasi sosial menjadi ancaman penghancuran reputasi. Baik, Katya, aku akan bicara dengan ibu, kata Dito. Suaranya terdengar pasrah dan lelah. Aku akan berusaha meyakinkan mereka untuk bertemu denganmu dan pengacara. Tapi, bisakah kamu tidak membuat ini menjadi lebih besar lagi? Aku lelah. Ini akan berakhir saat ibu dan adikmu setuju untuk menghormati batasan kita. Dito, jawab Katya. Katya kemudian mengumumkan hal penting. Aku akan kembali ke kantor Bapak Hendra besok sore. Aku ingin kalian berdua, ibu dan Sinta, datang ke sana. Kita akan bernegosiasi. Jika tidak, proses hukum akan berjalan. Katya mengakhiri panggilan. Dito kembali ke rumah. Wajahnya pucat. Ia harus menyampaikan kabar buruk kepada ibu dan adiknya. Permainan sudah berakhir, dan Katya memegang semua kartu. Untuk pertama kalinya, Dito menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bermain aman di tengah. Ia harus memilih pihak. Laras dan Sinta, yang awalnya penuh amarah, kini diliputi ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa Katya adalah lawan yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Tekanan yang tak tertahankan. Setelah panggilan telepon Katya, suasana di rumah Dito dipenuhi rasa tertekan.
Ancaman Katya untuk merilis transkrip dan menghubungi brand Sinta berhasil menghentikan Laras dan Sinta dari menyebarkan gosip lebih lanjut. Laras, sang ibu mertua, kini hanya bisa mondar-mandir, mendesiskan amarahnya, namun takut bertindak. Sinta terus-menerus mengecek ponselnya, khawatir jika ada notifikasi dari brand yang membatalkan kontrak. Dito, yang berada di antara api dan air, akhirnya mencapai batas lelah emosinya. Ia sudah mencoba menenangkan mereka, tetapi gagal. Ia sadar, satu-satunya cara untuk mengembalikan kedamaian, dan yang lebih penting, Katya, adalah dengan mengikuti aturan istrinya. "Bu, Sinta," kata Dito. Suaranya tenang namun ada otoritas baru di dalamnya. "Kita harus ke kantor Bapak Hendra besok sore. Tidak ada pilihan lain. Kita tidak akan tunduk pada menantu kikir itu," seru Laras. "Kita tidak tunduk, Bu," balas Dito tegas. "Kita sedang mengelola krisis. Katya tidak meminta uang, Bu. Dia meminta batas. Jika kita tidak datang, dia akan mengajukan gugatan dan ibu tahu itu akan lebih memalukan daripada ini." Setelah perdebatan sengit yang berlangsung hingga larut malam, Laras, didorong oleh ketakutan akan kehancuran reputasi sosialnya, akhirnya mengangguk dengan enggan. Sinta, yang takut kehilangan sumber penghasilan utamanya, mengikuti pertemuan di kantor pengacara. Keesokan sorenya, Dito, Laras, dan Sinta tiba di kantor Bapak Hendra. Atmosfernya formal dan dingin. Katya sudah duduk di meja bundar, didampingi Bapak Hendra. Katya mengenakan pakaian profesional yang sempurna dan ekspresi tanpa kompromi. Ia terlihat seperti seorang eksekutif yang sedang menutup kesepakatan bernilai jutaan. Laras dan Sinta duduk di seberang, cemas dan jengkel. Bapak Hendra membuka pertemuan, menjelaskan bahwa tujuan pertemuan adalah mencapai kesepakatan damai dan menghentikan proses hukum yang dimulai oleh Katya sebagai respons terhadap ancaman pengusiran. Katya telah mengajukan serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh Nyonya Laras dan Nona Sinta, serta Tuan Dito, untuk mengakhiri perselisihan ini dan kembali ke rumah, kata Bapak Hendra, menatap mereka satu persatu. Syarat-syarat Katya. Katya mengambil alih, tidak mengizinkan emosi sedikit pun merusak presentasinya. "Syarat-syarat ini adalah fondasi baru untuk hubungan kita, Bu Laras dan Sinta," kata Katya. 1. Kejelasan finansial mutlak, dana dan batasan. Seluruh dana $25 juta yang saat ini berada di rekening pribadi saya akan tetap aman di sana, dan akan dikelola sepenuhnya oleh saya sebagai dana darurat bersama kami. Selain itu, perjanjian batasan keuangan harus ditandatangani oleh Dito, Ibu, dan Sinta. Perjanjian ini menyatakan bahwa tidak ada anggota keluarga besar, termasuk kalian, yang berhak meminta dana pribadi, tabungan, atau gaji kami, dengan ancaman atau pemaksaan, untuk tujuan non-esensial, termasuk biaya gaya hidup dan pesta mewah. Laras mendengus. "Ini tidak adil. Kamu memotong kami dari keluarga." "Tidak, Bu," sela Katya tajam. "Saya hanya memotong Anda dari dompet saya." 2. Pembatalan pesta dan pengakuan prioritas. Pesta ulang tahun Sinta yang bernilai $400 juta harus dibatalkan, atau direvisi menjadi acara sederhana yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Sinta tanpa bantuan dana kami. Sinta harus merilis pernyataan di media sosialnya yang menyatakan bahwa ia memilih memprioritaskan nilai-nilai keluarga di atas kemewahan sesaat, tanpa menyebutkan konflik ini. Sinta hampir protes, tetapi tatapan tajam Katya dan Dito membuatnya menahan diri. 3. Permintaan maaf resmi tertulis. "Yang paling penting," kata Katya, menatap lurus ke mata Laras. "Saya menuntut permintaan maaf resmi tertulis dari Ibu Laras dan Sinta, ditandatangani dan disaksikan oleh Bapak Hendra dan Dito. Permintaan maaf itu harus mengakui bahwa ancaman, keluar dari keluarga, yang dilontarkan ibumu adalah tidak pantas, tidak berdasar, dan merupakan bentuk intimidasi." Dilema dan keputusan Dito. Laras membuka mulut, siap meledak dalam amarah. "Aku tidak akan pernah." "Tunggu, Bu," potong Dito, suaranya lantang, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Dito, yang tadinya hanya menjadi penonton yang pasif, akhirnya menyadari kebenutan posisinya.
Ia melihat istrinya yang kuat dan strategis di satu sisi, dan ibu serta adiknya yang menuntut dan merusak di sisi lain. Ia menyadari bahwa jika ia membiarkan negosiasi ini gagal, ia akan kehilangan Katya selamanya, dan hidupnya akan hancur secara finansial dan emosional. Dito menatap Katya. Wajahnya terlihat sedih namun penuh resolusi. Ia kemudian menoleh ke ibunya. Klimaks bab 7. Bu, kata Dito. Suaranya bergetar tetapi tegas. Katya benar. Kita tidak bisa hidup seperti ini terus. Kamu selalu menekan kami. Aku lelah. Dito berdiri. Ia berjalan ke sisi Katya, berdiri di belakangnya sebagai bentuk dukungan. Aku setuju dengan semua syarat Katya, kata Dito, melihat ke Bapak Hendra. Aku akan menandatangani perjanjian batasan keuangan. Dan aku akan mendukung Katya. Jika Ibu dan Sinta tidak menandatangani dan meminta maaf, aku akan memilih Katya. Aku akan pergi dengan Katya, dan aku akan membiarkan proses hukum berjalan. Pilih, Bu, damai dan batasan, atau kamu akan kehilangan aku juga. Ancaman Dito, putranya sendiri, adalah pukulan telak yang membuat Laras terdiam. Dito telah memilih. Kekuatan dan kendali di meja negosiasi kini sepenuhnya berada di tangan Katya dan Dito yang bersatu. Laras menyadari bahwa pertarungan sudah berakhir. Kehancuran otoritas Laras. Keputusan Dito untuk berdiri di samping Katya di kantor pengacara menciptakan keheningan yang lebih mematikan daripada ancaman apapun. Bagi Laras, ini adalah pengkhianatan terbesar. Dito, putranya yang selalu patuh, kini memilih seorang orang luar daripada dirinya. Dito, apa yang kamu lakukan? Desis Laras, matanya berkaca-kaca, mencoba menggunakan senjata terakhirnya, rasa bersalah keibuan. Kamu meninggalkan ibumu demi wanita yang mencuri uangmu dan mengancam keluarga kita. Tidak, Bu, jawab Dito. Suaranya kini stabil dan kuat, mencerminkan resolusi yang baru ditemukan. Saya meninggalkan drama dan tuntutan yang selalu ibu ciptakan. Katya tidak mencuri uang. Dia mengamankan apa yang menjadi hak kami, karena ibu mengancamnya. Aku lelah, Bu. Aku ingin hidup tenang. Aku ingin pernikahan yang stabil. Dan itu hanya bisa terjadi jika ibu dan Sinta menghormati batasan kami. Sinta mencoba intervensi. Mas Dito, Kak Katya terlalu keras. $25 juta itu hanya. Cukup, Sinta, potong Dito, menatap adiknya dengan tatapan dingin. Pestamu dibatalkan. Itu sudah pasti. Sekarang, pikirkan dirimu. Jika gugatan ini berjalan, endorsement kamu akan hilang. Kamu harus memilih antara ego dan kariermu. Penarikan diri dari negosiasi. Melihat ketegasan Dito dan Katya yang bersatu, Laras menyadari bahwa pertemuan itu sudah selesai. Mereka tidak akan mendapatkan uang, dan mereka akan kehilangan Dito jika mereka terus melawan. Kami tidak akan menandatangani omong kosong ini, seru Laras, meraih tasnya. Aku tidak akan minta maaf pada siapapun. Baik, Bu, kata Katya, mengangkat bahu dengan tenang. Bapak Hendra, silakan lanjutkan proses gugatan kami besok pagi. Dan Dito, mari kita cari apartemen sementara. Sampai jumpa. Katya berbalik untuk pergi, diikuti oleh Dito. Dito sempat menoleh ke ibunya dengan tatapan penuh penyesalan, tetapi tanpa keraguan. Aku serius, Bu. Aku akan memilih Katya, bisik Dito sebelum meninggalkan ruangan. Pertempuran di luar kantor. Laras, Sinta, dan Dito pulang dalam mobil yang sama, tetapi suasana di dalamnya sangat mencekam. Laras meledak dalam kemarahan dan ratapan, menuduh Katya meracuni pikiran Dito. Kamu anak durhaka. Kamu tidak tahu berterima kasih, tangis Laras. Kamu membiarkan istrimu mempermalukan ibumu sendiri. Namun, kali ini, Dito tidak mundur. Ia menghadapi ibunya. Aku melakukan ini karena aku mencintai istriku, Bu. Dan aku melakukan ini karena aku mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus cemas setiap kali telepon dari kalian berdua masuk. Ibu yang harusnya minta maaf, karena ibu yang membuat ancaman pengusiran itu.
Sinta, yang lebih pragmatis, mulai panik memikirkan dampaknya pada followers dan brandnya. Bu, Mas Dito benar. $25 juta itu tidak sebanding dengan endorsement aku. Kalau Katya merilis transkrip itu, aku akan kehilangan semua kontrakku. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Titik balik. Realisasi kekalahan. Malam itu, Laras berhadapan dengan kenyataan pahit. Ia telah kehilangan kendali atas Dito, aset finansial yang ia andalkan sudah diamankan Katya, dan ancaman gugatan serta penghancuran reputasi Sinta adalah konsekuensi nyata. Ia menyadari bahwa kekuasaan Katya bukan hanya di uang, tetapi di strategi dan integritas. Laras duduk di kamarnya, merenungkan posisinya. Ia bisa mempertahankan egonya dan kehilangan putranya selamanya, atau mengalah sedikit untuk mendapatkan Dito kembali ke sisinya, walaupun dengan Katya. Sinta masuk ke kamar ibunya, tidak lagi bersikap manja, tetapi tampak ketakutan. Bu, aku sudah menghubungi vendor bunga. Aku batalkan pestanya. Aku bilang ada masalah pribadi. Kita harus mengalah, Bu. Katya terlalu pintar. Dia akan menang. Klimaks bab 8. Melihat air mata Sinta yang tulus, karena takut kehilangan uang, bukan karena penyesalan, dan mengingat tatapan dingin Dito saat meninggalkan kantor pengacara, Laras akhirnya menyerah. Ia mengambil napas panjang. Egonya terluka parah, tetapi ia harus menyelamatkan Dito. Baik, desis Laras. Suaranya serak. Kita akan melakukannya. Kita akan menandatangani dokumennya dan meminta maaf. Tapi aku akan pastikan permintaan maaf itu tidak akan pernah tulus di hatiku. Keputusan telah dibuat. Mereka akan mengalah. Dito tidak akan pergi, dan Katya akan kembali, tetapi dengan syarat dan kendali penuh di tangannya. Laras mengambil ponselnya dan menelepon Dito, yang sedang berada di hotel bersama Katya. Dito, kami setuju. Kami akan bertemu lagi dengan Katya dan pengacara itu besok. Kami akan menandatangani semuanya. Nadanya dipenuhi kekalahan yang pahit. Pertemuan kedua yang dingin. Pagi hari berikutnya, suasana di kantor Bapak Hendra jauh lebih tenang, namun tegang. Laras dan Sinta tiba, ditemani Dito. Laras mengenakan pakaian yang rapi, tetapi ekspresinya kaku dan dingin, menunjukkan kekalahan yang menyakitkan. Sinta terlihat pasrah, matanya bengkak. Katya dan Bapak Hendra sudah menunggu. Katya menatap keluarga mertuanya, ekspresinya netral, tidak ada rasa puas, hanya kepastian. Bapak Hendra memulai. Terima kasih atas kedatangan Anda semua. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menandatangani perjanjian batasan keuangan dan menerima permintaan maaf tertulis dari Nyonya Laras dan Nona Sinta. Ini akan menghentikan proses hukum yang dimulai oleh Katya dan memungkinkan Katya kembali ke rumah. Dokumen perjanjian yang detail sudah disiapkan di hadapan mereka. Dokumen itu mencakup poin-poin yang disyaratkan Katya. Dana darurat $25 juta diamankan di bawah kendali Katya, penetapan batas yang jelas terhadap permintaan dana di masa depan, dan pengakuan Katya atas hak kepemilikan aset bersama. Penandatanganan perjanjian. Dito adalah yang pertama menandatangani dokumen itu, melakukannya dengan kelegaan dan ketegasan. Ia menatap Katya, seolah berkata, "Aku memilihmu." Laras mengambil pulpen. Tangannya sedikit gemetar saat ia membaca baris demi baris, tetapi ia tidak berdebat. Ia telah kehilangan hak untuk berdebat. Dengan desahan berat yang terdengar seperti sebuah ratapan, ia membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman, menyegel penerimaan finansial terhadap batasan Katya. Sinta mengikuti, tanda tangannya tampak cepat dan tergesa-gesa, ingin segera mengakhiri penderitaan ini. Secara hukum, aset Katya kini terlindungi. Momen permintaan maaf. Setelah penandatanganan selesai, Bapak Hendra menyerahkan 2 lembar kertas kepada Laras dan Sinta, draft permintaan maaf yang telah disiapkan sesuai dengan syarat Katya. Laras harus membaca keras-keras. Saya, Laras, dengan ini mengakui bahwa pada tanggal semalam, saya melontarkan ancaman kepada Katya untuk keluar dari keluarga ini, jika ia tidak memberikan uang sejumlah $25 juta.
Saya mengakui bahwa ancaman ini adalah tindakan intimidasi yang tidak berdasar dan diucapkan dalam keadaan marah. Saya menyesali tindakan saya dan berjanji untuk menghormati batasan finansial yang telah disepakati bersama. Saya meminta maaf kepada Katya atas tekanan emosional dan ancaman yang telah saya timbulkan. Wajah Laras terasa kaku. Ia membaca setiap kata dengan nada datar, nyaris tanpa emosi. Ketika ia selesai, ia menatap Katya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran kemarahan, kebencian, dan kekalahan. Permintaan maafnya jelas tidak tulus, tetapi Katya tidak peduli. Yang Katya butuhkan adalah pengakuan tertulis untuk perlindungan di masa depan. Giliran Sinta. Sinta membaca dengan suara yang sedikit lebih lembut. Air mata terlihat di matanya, mungkin karena malu. Saya minta maaf, Kak Katya, kata Sinta setelah selesai membaca. Saya seharusnya tidak menuntut uang itu. Saya telah membatalkan pesta mewahnya. Dari Sinta, permintaan maaf itu terasa lebih mendekati ketulusan, didorong oleh ketakutan finansial yang nyata. Reaksi Katya dan penutup. Katya menerima surat permintaan maaf itu dan menyimpannya ke dalam briefcase tanpa berkomentar. Ia menatap Dito, lalu kembali menatap Laras dan Sinta. Saya menerima permintaan maaf ini, kata Katya. Suaranya kembali netral. Saya berharap ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya batasan, komunikasi yang jujur, dan penghormatan terhadap kerja keras orang lain. Laras tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil, menolak melakukan kontak mata. Sinta menundukkan kepala. Bapak Hendra mengakhiri pertemuan. Semua proses hukum telah dihentikan, dan dokumen batasan ini mengikat secara hukum. Selamat. Resolusi ulang tahun. Di luar kantor, Katya berbicara pelan dengan Sinta. Aku melihat story kamu, Shin, kata Katya. Aku tahu kamu sudah membatalkan pestanya. Ulang tahunmu tetap akan terjadi. Aku tidak ingin kamu sepenuhnya tidak merayakan. Aku dan Dito akan mengadakan makan malam kecil di rumah, hanya untuk keluarga inti. Kamu bisa mengundang beberapa teman dekat. Kami akan menanggung biaya makan malam sederhana itu. Mata Sinta melebar karena terkejut. Benarkah, Kak? Ya, karena kamu sudah membuat pilihan yang benar. Jawab Katya. Ini bukan tentang menghukum. Ini tentang mengajari batasan. Selamat ulang tahun, Shin. Tapi ingat, lain kali, jangan pernah meminta tabungan darurat kami lagi. Sinta mengangguk. Kali ini tanpa cemberut. Hanya dengan kelegaan yang luar biasa. Dito mendekati Katya, mengambil tangannya. Terima kasih, sayang. Kamu menyelamatkan kita semua. Aku minta maaf karena aku tidak bisa berdiri bersamamu lebih awal. Aku tahu, Dito, balas Katya. Sekarang, mari kita pulang. Kita punya rumah baru dengan aturan baru untuk dibentuk. Kembalinya sang pemenang. Katya dan Dito kembali ke rumah mereka, yang kini terasa berbeda. Kunci pintu utama yang baru diserahkan Dito sepenuhnya kepada Katya, sebuah simbol kecil dari transfer kekuasaan yang telah terjadi. Malam itu, mereka berdua memasak makan malam bersama, dalam suasana yang tenang namun masih penuh refleksi. Aku sangat bangga padamu, Katya, kata Dito, memeluk istrinya dari belakang saat Katya mencuci piring. Kamu melakukan hal yang benar. Aku seharusnya tidak membiarkan ibu mengancammu. Aku tahu, Dito, jawab Katya, membalikan badan dan memegang wajah suaminya. Tapi kamu akhirnya memilih. Itu yang terpenting. Batasan ini bukan hanya untuk ibu dan Sinta, tapi juga untuk pernikahan kita. Kita harus menjadi tim yang solid. Dito mengangguk. Krisis ini telah memaksa Dito untuk tumbuh. Ia menyadari bahwa kedamaian tidak datang dari penghindaran konflik, melainkan dari menetapkan batasan yang sehat. Implementasi aturan baru. Dalam beberapa minggu berikutnya, aturan baru yang ditetapkan Katya diimplementasikan dengan ketat. Keuangan yang jelas. Katya dan Dito secara resmi mengoperasikan rekening mereka sesuai dengan perjanjian batasan keuangan. Dana darurat Katya tetap utuh, terpisah, dan tidak dapat diakses.
Hal ini menghilangkan kecemasan Katya tentang masa depan finansial mereka. Jadwal kunjungan Laras dan Sinta ke rumah Katya menjadi terstruktur. Laras tidak lagi datang tanpa diundang untuk membuat tuntutan. Ia bersikap sopan, tetapi hubungannya dengan Katya tetap formal dan dingin, suatu kondisi yang Katya terima sebagai harga untuk kedamaian. Sinta dan pesta sederhana. Ulang tahun Sinta dirayakan seminggu kemudian. Katya dan Dito benar-benar mengadakan makan malam sederhana, seperti yang dijanjikan Katya. Sinta mengundang beberapa teman dekat dan mengunggah foto-foto Loki yang menampilkan keluarga yang bersatu, dengan caption tentang kebahagiaan sederhana. Tidak ada bunga impor, tidak ada rooftop hotel, hanya senyum yang, anehnya, terasa lebih nyata. Reputasi Sinta terselamatkan karena ia berhasil mengalihkan narasi dari kemewahan menjadi humble. Refleksi dan pertumbuhan. Katya melihat ke belakang, pada ancaman yang dilontarkan Laras. Kasih atau kamu keluar dari keluarga ini? Katya menyadari bahwa ancaman itu, alih-alih menghancurkannya, justru membebaskannya. Ancaman itu memberinya pembenaran moral dan hukum untuk mengambil tindakan ekstrim. Ia keluar sebentar, tetapi ia kembali dengan membawa kendali penuh. Ia mengajarkan pada keluarganya, termasuk suaminya, bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi korban intimidasi finansial. Meskipun Laras mungkin tidak pernah benar-benar tulus dalam permintaan maafnya, Katya tidak lagi membutuhkan ketulusan emosional. Ia hanya membutuhkan kepatuhan hukum. Dan kini, ia memilikinya. Akhir cerita. Suatu sore, Katya dan Dito sedang melihat-lihat laporan keuangan mereka. Dana darurat sebesar $25 juta yang dulu diperdebatkan itu terlihat aman dan mulai tumbuh kembali. Lain kali, jika ibu atau Sinta menuntut, aku akan menyerahkan salinan perjanjian ini kepada mereka sebelum mereka sempat membuka mulut, kata Dito sambil tersenyum. Katya tersenyum, senyum yang menunjukkan kekuatan dan ketenangan. Itu baru suamiku. Katya akhirnya berhasil. Ia mempertahankan tabungannya. Ia menetapkan batasan yang kokoh dengan keluarga mertua yang toksik, dan yang paling penting, ia berhasil membawa suaminya ke sisinya, menjadikannya mitra yang setara. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan mereka kembali, dengan fondasi yang lebih kuat, bebas dari ancaman finansial di balik dinding. Pesta ulang tahun mewah Sinta menjadi kenangan pahit yang tak pernah terwujud, digantikan oleh kisah tentang seorang wanita yang mengubah ancaman pengusiran menjadi kemenangan strategis yang tak terbantahkan. Katya berhasil mempertahankan uangnya, pernikahannya, dan yang terpenting, harga dirinya.